Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salawatullah malaikati wa anbiyahi wa rusuli wa khamalati arsi wa jami'ai ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alihi wassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam jumpa lagi seluruh sobat Jatiri dimanapun berada. Semoga selalu dalam naungan rahman dan rahim Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Episode sekarang kita ada di episode ke-52 ya. Kemarin kita sudah berbicara tentang makna atau hakikat dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Kalimat berserah ya. Berserah sama Allah Ta'ala. Kalimat itu adalah makom atau tempat paling tinggi dari yang namanya syukur itu. Jadi ketinggian dari rasa nikmat atau rasa syukur itu apabila kita mampu tiba di kesadaran di dalam berserah, di dalam kalimat la haula wala quwata illa billah. Bahwa segala sesuatu sejatinya itu dari Allah ya. Segala sesuatu sejatinya adalah kehendaknya Dia. Kita mampu tiba di situ, itulah kenikmatan yang sejati, yang sebenarnya. Posisi kalimat itu sendiri ada di antara kalimat mutmainah ini ya. Makom mutmainah, kita mau masuki ke makom radiyah. Di sinilah tempat pelepasan itu. Setelah kita mampu menghadirkan kesadaran utuh di wilayah mutmainah ini, kita sudah mampu berdiri sebagaimana orang ikhlas, kita akan bisa melepaskan diri dari ego-ego diri itu. Di amar Allah mamurimi, kita lepas, kita masuk ke egonya Allah, ke kehendaknya Allah. Ini dimaksud dengan la haula wala quwata illa billah. Itu ada di dalam pentasbihan kalimat kun fayakun. Jadi kalau Allah berkata kun, kita mampu menjawab dengan fayakun. Nah, dengan mampu menghidupkan huruf fa sama huruf ya ini. Inilah yang diletak di kalimat la haula wala quwata illa billah itu, di posisi di mana kita kesadaran utuh itu hadir dalam kesadaran utuh, sehingga kita mampu tiba di pelepasan, kita mampu tiba di peleburan, kita mampu meleburkan diri di afalnya Allah ya. Kita menunggaling dengan Dia. Kalau Dia bilang kun, kita fayakun. Ini yang dimaksud dengan pelepasan yang ada di kalimat la haula wala quwata illa billah itu. Itu yang kemarin saya sudah coba bentangkan. Jadi pada sejatinya itu disinilah kita harus mengaplikasikan ilmu dan amal kita ya. Kita berjalan di sini. Karena sejatinya sebagaimana yang telah beliau ucapkan, beliau sabdakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda bahwa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan mati. Mati di sini maksudnya kesadarannya tidak ada ya. Hidup tapi tidak sadar. Di posisi amarah ini 100% dia gelap. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan mati, kecuali mereka yang berilmu. Jadi setelah dia berilmu, dia hidup. Hidup di sini maksudnya kesadarannya itu hadir. Sudah mengerti, sudah mengetahui, sudah tergugah. Sudah bisa memahami walaupun sedikit. Sini dia sudah, dengan ilmu itu dia sudah hidup. Orang berilmu itu masih dalam keadaan buta. Kenapa buta? Dia hanya terpaku sama ilmu dan amalnya. Dia belum tahu aplikasi dalam penjabaran ilmu dan amalnya. Pengamalan itu harus kemana? Dia menjalankan ilmu dan amal itu harus kemana arahnya? Semua itu harus berarah, harus berakhir. Dia bersumber dan berakhir itu di kesaksian. Dia harus mampu menyaksikan Allah Ta'ala sebagaimana kehendaknya Allah. Dia menciptakan alam ini untuk disaksikan. Sejatinya ilmu dan amal itu harus tiba di situ, di kesaksian. Kalau enggak tiba di kesaksian itu batal hukumnya. Sehingga ini dikatakan orang berilmu itu masih dalam keadaan buta, kecuali mereka yang mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmunya itu berarti sudah mengetahui arah dan tujuan ilmunya, harus kemana. Dia sudah tahu ilmu dan amal itu harus sejatinya bisa menyaksikan Allah Ta'ala, membuktikan kesejatiannya Allah Ta'ala. Dia sudah sadar, sudah bisa melihat. Manusia itu pertama dalam keadaan mati, kemudian orang berilmu dalam keadaan buta, kecuali yang mengamalkan ilmunya. Sudah terbuka panca indera dia, sudah tahu arah tujuan dia. Dia sudah bisa melihat, mendengar, merasakan, sudah terbuka. Cuma orang yang mengamalkan ilmunya dalam keadaan sesat. Kenapa sesat? Karena apabila indera kita terbuka, mata, telinga, perasaan, otomatis akan diikuti dengan keinginan. Keinginan makin membesar dia. Apa yang kita lihat kita kepengen, apa yang kita dengar kita kepengen. Ini yang perlu diwaspadai. Kenapa dibilang dalam bahaya besar tadi? Karena apabila kita tidak mampu mengendalikan keinginan itu, itulah yang akan membawa kita ke alam bawah lagi.
Di situ dimaksud dengan bahaya besar, apa namanya, dalam kondisi tersesat. Karena keinginan itu yang menyesatkan manusia itu. Jadi yang perlu diwaspadai adalah keinginannya. Kalau kita tersesat di alam semesta ini, kita masih punya harapan untuk uh, keluar dari tempat yang tersesat tadi. Banyak petunjuk, banyak arah di alam ini bisa kita lihat dari matahari, bulan, timur, barat, utara, selatan, yang bisa jadi panduan kita untuk keluar dari kesesatan. Tapi kalau kita tersesat di dalam diri, itu susah kita untuk keluar, kecuali petunjuk atau hidayah Allah. Nah, sehingga orang yang tadi sudah mengamalkan ilmu itu dalam keadaan sesat. Maksudnya itu tadi ya, kalau keinginan sudah hadir, hati-hati, dia akan tersesat dengan keinginannya. Dia akan terjerembab ke alam-alam bawah, ke alam-alam berhala, ini itu maksudnya tersesat di dalam diri. Nah, kecuali orang-orang ikhlas. Hanya orang ikhlas ini yang tidak akan tersesat. Orang ikhlas ini, kata baginda Rasulullah, itu dalam bahaya besar. Kenapa bahaya besar? Karena sejatinya ikhlas itu seperti susu ya, beliau gambarkan seperti susu, itu keluar di antara sela-sela kotoran dan darah, tanpa sedikit pun tercampur kotoran dan darah. Itu ikhlas. Jadi ikhlas itu seperti susu ya. Kotoran itu adalah sifat, darah itu pengorbanan. Jadi ikhlas itu tercapai atau hadir apabila dia terhindar dari sifat-sifat buruk dan sifat-sifat penyesalan yang berlebihan, pengorbanan itu. Baru hadir itu yang namanya ikhlas. Kalau sedikit pun tercampur di sini sifat mengeluh atau sifat-sifat buruk dia tercampur walaupun cuma setitik, ini akan merusak namanya ikhlas dia. Sehingga hanya orang ikhlas itulah yang mampu berjalan tiba finish sampai di hadapan Allah. Posisi ikhlas itu ada di sini di mutmainnah. Jadi begitu penggambaran yang sudah beliau gambarkan ya, pola perjalanan kita. Awalnya manusia itu dalam keadaan mati, dalam artian kesadarannya yang mati, walaupun dia hidup, tapi kesadarannya tidak ada. Egonya yang lebih dominan, yang sangat kental, sangat pekat egonya. Kecuali orang-orang berilmu. Setelah dia berilmu, dia hadir, dia sadar. Dia mulai mengerti hidup, sudah mulai memahami, oh begini, oh begitu, oh ini, oh itu. Udah paham dia dengan ilmunya. Cuma dia masih dalam keadaan, buta. Karena nggak tahu, dia hanya sekedar tahu ilmu dan amal itu membawa dia pada kebaikan, memberi dia pahala segala macam. Dia nggak tahu arah tujuannya kemana, sehingga itu yang dibilang buta. Kecuali yang mengamalkan ilmunya, dan mengamalkan ilmunya ini, dia sudah hadir, sudah terbuka panca inderanya, dia sudah tahu arah tujuan dia. Ilmu dan amal itu sejatinya harus sampai di kesaksian. Dia harus mampu tiba menyaksikan afalnya Allah, kehendaknya Allah. Kalau dia nggak mampu tiba di situ, batal semua. Itu dia sudah sadari, berarti sudah terbuka panca indera dia. Mata, telinga, kuping, perasaan, pikiran, sudah terbuka. Cuma dia masih dalam keadaan sesat. Kenapa dia bilang sesat? Itu tadi, faktor keinginannya. Apabila panca indera sudah terbuka, otomatis diikuti dengan keinginan. Nah, keinginan ini kalau nggak bisa kita kendalikan, dia makin membesar, itu yang membuat kita tersesat. Jadi bukannya kita nggak boleh berkeinginan, boleh, tapi harus dibarengi dengan keyakinan. Nah, keyakinan ini hanya bisa dimiliki orang-orang yang ikhlas. Sehingga disinilah dikatakan bahwa yang mampu berjalan utuh itu orang yang ikhlas. Cuman orang ikhlas ini dalam bahaya besar. Karena selalu dibayang-bayangi oleh tadi kotoran dan darah. Dia harus waspadai ini. Nah, demikian ya dalam berjalan. Sehingga inilah yang saya aplikasikan di sini. Jadi kalau ada saudara-saudara saya yang saya sudah petakan di sini yang berjalannya, tolong dia benar-benar fokus di sini ya. Dan sekali lagi saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang saya bentangkan di dalam jati diri sahabat saya yang berjalan di sini. Ada hal-hal negatif yang saya bentangkan di situ menurut dia benar atau tidak dalam dirinya, mohon dimaafkan ya, karena saya cuma memetakan peta. Karena kita harus tahu betul diri kita. Kita harus bongkar peta kita. Kita sudah difitrahkan Allah, dalam artian kita sudah dibagi, dijatahkan. Maksud saya begini, kita bicara sesuai dengan pola pemikiran Allah ya. Kita coba pahami pemikiran Allah. Allah itu hadir di alam ini dengan kalimat kul huwallahu ahad. Katakanlah aku itu satu, esa ya. Dia mentasbihkan diri sini dalam keesaan. Bahwa dia itu satu. Tapi di dalam penjabaran di alam semesta, pengenalan diri dalam semesta, dia memperkenalkan namanya itu dengan nama 99. Kemudian sifat 20. Nah, ini yang harus kita pahami pola pikir Allah ya. Dia hadir dalam satu wujud, satu bentuk, satu kehendak esa ya, dalam ketunggalan dia kemahasaan ini. Tapi dia memperkenalkan diri di dalam nama yang banyak, 99 dan sifat 20. Kalau secara logika kita berpikir agak janggal ya, dalam satu bentuk kita
punya 99 nama. Nah, itu tapi Allah memperkenalkan diri begini, jadi kita pahami dulu pola pikir Allah Ta'ala. Sama halnya dia buktikan, kita mencari bukti ini di dalam penciptaan diri ya. Kita hadir di alam ini, manusia itu dicipta dalam satu bentuk. Hadir di alam ini dalam satu bentuk. Saya dan saudara-saudara saya sesama manusia, sama sewajar itu, kita hadir dalam satu bentuk. Sama. Kepala, tangan, badan, kaki, sama. Kuping, alis, mata, hidung, mulut, sama. Ya, 2 telinga, 2 mata, 2 alis, hidung, mulut. Di dalam kepala ini. Tapi di dalam bentuk yang sama ini, kita hadir di dalam versi yang berbeda. Nama saya berbeda, wajah saya berbeda, dalam arti walaupun letak onderdilnya sama, tapi bentuk wajah kan berbeda. Isi kepala pun berbeda. Itu yang dimaksudkan Allah, dia hadir dalam satu bentuk, tapi dia aplikasikan di dalam ribuan ragam, miliaran bahkan. Ini kita bisa buktikan ya, pola pikir Allah Ta'ala tidak wujudkan di dalam pentasbihan diri kita. Kita hadir dalam satu bentuk, tapi dasarnya kita beragam. Dalam nama, dalam sifat, dalam hafal, dalam perbuatan, kita berbeda-beda. Ini buktinya. Nah, sehingga perbedaan itulah yang menjadi pola kita berjalan ya. Tujuan kita berjalan ke esa ini. Ke kesatuan dia, ke mahaesaan dia. Di mana itu? Dalam bentuk ini. Dalam bentuk yang satu ini yang tujuan kita ke sini, ke diri. Kita jalani ini. Bentuk yang satu ini dengan sifat yang beragam. Yang sudah difitrahkan Allah Ta'ala itu di dalam fitrah kita. Aku hadir di alam ini sebagai Ahmad. Itu fitrah aku Ahmad. Di Ahmad itulah tercantum seluruh keragaman pola saya berjalan, peta yang dibentangkan untuk menuju ke namanya esa itu, kesatuan ini. Sehingga saya harus pahami apa ini sebenarnya diri ini, bentuk ini, yang sudah ditasbihkan Allah Ta'ala dalam esanya ini. Cuma jangan salah tafsir ya, bukan berarti Allah ini berbentuk diri kita, tidak. Ini hanya pola pikir dia, kerangka dia dalam berpikir. Kita berjalan di situ. Nah, jadi kita harus mampu tiba di dalam bentuk ini. Ini dimaksud bentuk itu yang dimaksud Allah itu. Dia satukan kita di sini semua di dalam Nur Muhammad. Jadi pahami, jadi kita ini aplikasi dari Nur Muhammad. Sehingga Allah berkenan memilih manusia itu sebagai pentasbihan dia di alam semesta dalam bentuk kudrah dan iradahnya. Roh yang dia hembuskan ada di dalam diri kita, nafs yang dia terapkan dalam diri kita. Dia satukan di dalam bentuknya satu. Hadir di dalam aplikasi yang banyak. Nah, itu sehingga kita harus berjalan di dalam fitrah itu untuk tiba di esa. Begini pola perjalanan. Ini keesaan ini disinilah Allah Ta'ala itu bisa kita sinergikan. Kita bisa berinteraksi dengan dia di dalam keesaan dia ini. Dalam bentuk kita ini, di sini semua kita bongkar. Ini sejatinya rahasia yang tersembunyi itu di diri. Dalam bentuk satu. Kita satu kan? Sama kita wujudnya sama semua. Tapi hadir dalam bentuk yang berbeda. Nama yang macam, nama yang banyak, sifat yang beragam. Kalau perjalanan untuk menuju Allah sendiri, ya dimulai dari sini, dari keseimbangan akal dan nafs untuk tiba di wilayah ruh. Setelah tiba di wilayah ruh, baru kita mampu tiba di kudrah dan iradahnya. Baru kita bisa berinteraksi dengan af'al dia, alif lam lam ha. Gitu. Tapi sejatinya kerangka pikirnya Allah Ta'ala di sini, ini kerangka dia berpikir. Dalam keesaan dia, ketunggalan dia mengumumkan nama 99 dengan karakter sifat 20. Begitu dia dalam karakter mencipta ya. Kita dihadirkan dalam satu bentuk, tapi dengan sifat dan karakter yang macam-macam. Jadi yang kita tuju ini ya bentuk diri. Ada apa dengan bentuk yang satu ini? Ya, itu yang maksudnya Allah keesaan ini, esa itu satu ini. Jadi ini bentuk. Kita tuju ke situ. Dengan fitrah yang sudah Allah fitrahkan. Macam aku hadir di alam ini sebagai fitrah seorang Ahmad. Dengan Ahmad itu aku berjalan. Dan aku sudah coba bentangkan di sini berkali-kali ya. Jadi saya mohon maaf kalau ada saudara-saudara saya yang saya bentangkan. Sekiranya itu menyinggung atau tidak, menurut dia tidak berkesesuaian, saya sekali lagi hanya membentangkan, tidak menjustis atau memojokkan, tidak ya, supaya kita lebih mudah dalam berjalan, kita mudah dalam mencapai ridha Allah untuk tiba di keesaannya dia. Kita harus tiba di esanya, di satunya dia. Itu ini bentuk, ini esanya Allah, tapi bukan zatnya dia. Jangan salah berpikir lagi ya, sehingga mengkait-kaitkan dengan kemusyrikan segala macam. Kita coba memahami kerangka pikirnya Allah, pola pikirnya dia begitu. Dia dalam mentasbihkan diri di alam semesta. Kemarin saya sudah membahas tentang seorang warsiah ya di dalam berjalan di dalam pemetaan diri. Kemudian di sini juga ada namanya Muhammad Haidar Nasruddin. Ini beliau masih putra dari seorang ibu warsiah. Putra beliau adalah Muhammad Haidar Nasruddin. Umur beliau 23 tahun ya.
ada di posisi mulhimah mau ke mutmainnah. Jadi beliau itu sudah mau masuk ke wilayah mutmainnah, wilayah 30 ya. Udah harus siap-siap beliau landing di sini di mutmainnah, harus mendarat di situ. Jangan sampai masih terkatung-katung sini. Justru umur-umur gini yang paling bagus ini untuk persiapan diri, pematangan diri itu umur-umur segini lah yang paling mantap. Udah mantap untuk masuk ke wilayah mutmainnah. Sejatinya beliau harus bersiap masuk di wilayah harus tenang ya. Kalau kita bentangkan dari nama beliau ini, Muhammad Nasruddin Haidar Nasruddin ini, yang beliau ini seorang yang haus ilmu ya, seorang yang cerdas, seorang yang pintar, seorang yang dinamakan haus ilmu itu. Seorang Nasruddin selalu mencari, selalu belajar, selalu memahami. Ini beliau bagus karakter beliau. Cuma sini beliau perlu waspadai di wilayah-wilayah nafsu itu, keinginan yang berlebihan. Merasa tidak cukup itu yang bagus, cuma jangan tamak atau berlebihan. Ini yang perlu diwaspadai ya. Dalam hal apapun, dalam ilmu, dalam harta, dalam apapun, dalam kekuatan apapun, dia jangan bersifat berlebihan. Karena di sini juga di Haidar ini, di sini beliau punya kepekaan tinggi ya. Kalau bahasa kita, bahasa gaul kita ini baperan ya. Perasaannya luar biasa, peka. Ya, waspadai. Jadi beliau gampang merespon sesuatu, gampang dijangkiti yang namanya suuzon itu di sini. Hati-hati. Suuzonnya kental di sini di Haidar ini. Persangkaannya tinggi. Suuzonnya, curigaannya tinggi di sini. Hati-hati. Ini perlu diwaspadai ya di seorang Haidar itu. Dia di sini berhubungan di wilayah lawama ya, suka ada merasa tidak suka dengan apa yang dimiliki orang, merasa senang dengan apa yang kesialan ditimpa orang. Itu hati-hati diwaspadai di sini. Ini dari seorang Haidar itu. Kalau dari Muhammad di sini, ini Muhammad ini kepujian ya. Kalau Haidar itu kesaksian. Dia selalu menyaksikan dan ingin disaksikan. Selalu hadir yang di depan. Ini karakter seorang Haidar ya. Kalau seorang Muhammad ini bahasa kepujian. Jadi seorang Muhammad Nasruddin ini senang dipuji ya. Ada di wilayah Amara itu yang perlu diwaspadai di sini di Amara itu dia kepujian itu menjerumuskan dia pada kesombongan. Jadi dia waspadai ini. Saya bukan mentasbihkan orang itu begini-begini, tidak hanya memetakan aja. Supaya dia berjalan itu mudah. Oh ini harus saya padai. Jika dia mengalami goncangan hidup, dia lari ke diri. Apa sebenarnya penyebabnya? Oh ternyata ada sifat sombong yang Allah ingin ingatkan ke kita supaya kita hilangkan. Ya, itu maksudnya ujian itu. Sehingga kita mampu, setelah kita petakan, kita mampu berjalan dalam diri untuk tiba di keesaan dia dalam bentuk ini. Ini seorang Muhammad Haidar Nasruddin dalam perjalanan di sini ya, saya petakan hanya secara garis besar aja. Dengan harapan insya Allah beliau mampu tiba di mutmainnah itu dengan husnul khotimah ya. Di sini tiba di mutmainnah. Di umur 23 tahun. Kalau kita petakan tanggal lahir beliau itu 28 bulan 8 2022. Di sini dari pencarian jati diri di dalam skema Nur Muhammad itu beliau ada di wilayah tauhid ya, di pintu pertama. Di pintu keyakinan ini anasir-anasir api, dia posisi berdiri. Anasir api itu menjelaskan keyakinan yang kuat, yang teguh. Dia kokoh, dia kuat teguh begini. Api itu mau digimanain pun tetap begini. Jadi sejatinya seorang Nasruddin itu harus seorang yang kokoh, yang teguh, yang prinsipil, tidak mudah goyang, tidak mudah terhasut. Karena beliau ini akan bersinggungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan keteguhan tadi. Makanya di sini yang diwaspadai di Haidar ini ya, suka ada yang namanya suuzon, persangkaan, yang membuat dia terjerembab, dia terjungkal. Jadi dia harus pahami di sini, dia keluar dari pintu tauhid. Warna hidup dia diwarnai dengan pola tauhid, pola keteguhan, pola keyakinan, gitu. Jadi apapun yang dia jalani selalu akan bergesekan dengan hal gitu, akan terjadi kegamangan, kegalauan, ketakutan, kepanikan. Itu imbas dari yang namanya suuzon itu. Gampang sekali dia dijebak sama yang namanya suuzon. Jadi harus diwaspadai ya di wilayah tauhid ini seorang Muhammad Haidar Nasruddin untuk mampu tiba di mutmainnah. Dia ada di posisi anasir api. Kalau dalam berdiri itu, dalam sholat itu dalam posisi berdiri ya, anasir api. Ini yang saya bentangkan di Muhammad Haidar Nasruddin, sehingga dengan harapan beliau itu mampu tiba di mutmainnah sini. Di sinilah posisi ikhlas itu ya, orang ikhlas itu di sini. Sehingga hanya orang ikhlas yang mampu melepas diri. Kalau dia belum ikhlas,
Nah, dia masih terkait dengan alam-alam bawah, amar alam lima, jelas dia tidak akan mampu bersaksi. Kenapa? Karena dia tidak mampu melepaskan diri. Kesaksian itu hanya sebatas lidah doang, tidak mampu tiba di pemahaman atau kesaksian utuh di wilayah syiar. Dia hanya di wilayah lidah aja. Kalau ini benar-benar utuh dia, kesadaran hadir utuh, komplit dia. Ini orang-orang ikhlas, sehingga dia mampu berserah di hadapan Allah. Dia mampu tiba di posisi dia, dan Allah akan melihat barometer Allah ada di sini untuk mengukur seberapa ikhlas dia di hadapan Allah Ta'ala, seberapa ikhlas dia menerima apa yang sudah Allah tetapkan. Jadi kalau Allah bilang kun, seberapa ikhlas dia mampu menjawab fayakun, seberapa optimal ini di huruf fa sama ya ini beroperasi. Huruf fa itu akal pikiran, ya itu alam kesaksian, alam sudur. Di sini alam kesadaran. Jadi di sini dia mampu menyeimbangkan pola pikirnya, kecerdasannya, intelektual, emosional, spiritual dalam nilai yang sama, misalnya 7 intelektual, spiritual, 7 emosional, 7 seimbang. Mampu membersihkan pola pikir itu dari yang namanya persangkaan atau suuzon. Ini huruf fa, baru dia akan mampu hadir kesadaran dia di sini, kepekaan dia di sini, latifnya itu hidup di sini, sehingga dia mampu merasakan, mampu menyaksikan, mampu mendeteksi, mampu berinteraksi walaupun dengan zat Allah yang maha halus ya, latif, dia mampu berinteraksi di sini karena ini sudah hidup. Sehingga hadirlah kesaksian itu bisa terwujud di sini. Secara ini terbuka ya, begitu cara dia berjalan mengoptimalkan itu, sehingga dia mampu tiba di maradiyah kamil, baru mampu bersaksi. Nah, itu yang saya bentangkan di sini ya. Kalau ada teman-teman sekali lagi yang mau ingin mencari sejatinya perjalanan, ayo kita bentangkan di sini. Jangan hanya kita memperoleh kesadaran itu hanya sebatas ilmu, tidak cukup. Kita harus tiba di ikhlas, karena urut-urutannya demikian ya. Manusia itu dalam keadaan mati kecuali yang berilmu, orang berilmu dalam keadaan buta kecuali yang mengamalkan ilmunya, yang mengamalkan ilmunya dalam keadaan sesat kecuali yang ikhlas. Harus tiba di clear, di ikhlas. Ikhlas itu pun masih dalam bahaya besar, dia harus benar-benar khusyuk, harus konsentrasi penuh dia supaya tidak terseret di yang namanya kotoran dan darah itu. Kalau dia terseret di situ, dia akan mental lagi ke wilayah sini, amar alam lima. Bolak-balik aja di sini, habis umurnya di sini. Dia keluar dari alam ini pun bukan dalam fitrah manusia, tapi dalam fitrah hewan. Uzubillah. Jadi sejatinya kita mampu tiba di fitrah manusia, di pola pikir yang seimbang, akal dan kesadaran yang syudurnya itu seimbang. Itu yang dibilang wilayah keikhlasan itu sampai di ikhlas ya. Jadi ilmu itu berjalan, jangan hanya sampai di ilmu itu masih dalam posisi buta ya. Walaupun kita rajin dalam berilmu, dalam beramal, kita hadir di wilayah-wilayah majelis-majelis keilmuan, mendengar nasihat-nasihat para alim ulama, kalimat-kalimat hikmah beliau, untayan mutiara hikmah beliau yang sudah beliau ucapkan. Itu harus kita mampu benar-benar aplikasikan. Kalau hanya segera hanya stuck di ilmu toh, ya benar dia mampu menghadirkan kesadaran. Hidup dengan kesadaran. Tapi sekali lagi itu masih buta. Kita belum tahu kemana arah dan tujuan ilmu itu. Sejatinya ilmu dan amal itu harus mampu tiba di kesaksian. Kesaksian itu hanya mampu bisa disaksikan, diwujudkan apabila dia mampu clear di wilayah ikhlas. Masih berjalan. Jadi jangan hanya diam di wilayah ilmu aja ya. Kita nggak sadar, ya kita hanya di sini, habis di sini. Kalau kita dengan ilmu kita akan Allah tanya kita di sini. Dan kita menjawab pertanyaan Allah jujur aja nggak akan sanggup. Makanya kita perjalankan. Di sinilah proses kita berjalan. Kita selesaikan semua urusan dunia akhirat kita di sini, kehidupan. Jangan di akhirat. Kalau sudah di sebelah kita mau rapikan ini, wah, nggak akan pernah bisa. Di sinilah kita menyelesaikan itu semua. Di sinilah yang perjalanan alam barzah, alam-alam akhirat, persidangan itu di akhirat itu sini. Ini semua di alam amarah, alam mulhim. Nanti kalau ini kan cuma diucap-ucap, ditulis-tulis, sebenarnya suatu alam ini yang akan kita lalui. Semuanya. Di alam barzah itu kita bisa melihat di sini, perjalanan alam barzah itu bisa terpentangkan di sini. Ada apa aja. Jadi ada yang membantah adanya siksa kubur, adanya alam barzah. Ada sebagian orang yang mentasbihkan diri seorang ahli batin itu berjalan di situ, dia bilang kita mati itu ya akan hidup lagi, akan melakukan yang lagi alias reinkarnasi. Wah, itu parah, itu pola pikir halu. Dia mendeskripsikan namanya alam barzah itu. Bahkan dia bilang tidak ada siksa kubur itu.
hanya berpatokan pada sifat Rahman dan Rahim. Nggak mungkin Allah menyiksa hambanya karena Allah itu bersifat Rahman dan Rahim. Nah, jadi dia pola pikirnya masih di pola pikir halu. Kalau orang yang sudah tiba di sejatinya manusia, dia melihat real apa yang sudah dijelaskan di Al-Quran, di hadis itu benar semuanya, tidak dia sangka. Dia tidak olah lagi dengan otak yang atau pola pikir yang tidak seimbang tadi. Dia hanya dominasi di wilayah kecerdasan salah satunya, entah intelektualnya, spiritualnya, apa emosionalnya, tidak seimbang. Nah, itu dia akan terjun ke alam bawah, ke alam muktasyifnya. Yang pola-pola pikir fitrah hewan yang adanya di wilayah-wilayah berhala. Orang di alam bawah ini mencari sejatinya ketuhanan itu hanya mampir di sini. Lata, Uzza, Manat, Subal. Ini yang mereka sembah. Ini yang dibilang syirik harfi itu. Halus, syirik yang halus. Diumpamakan seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam gelap gulita. Enggak kelihatan. Tapi bisa dirasakan dia berjalan itu. Ini. Berhala ini. Tidak terasa. Tahu-tahu kita ada di sini. Kita pikir kita sudah bagus ilmu dan amal, kita sudah menyembah Allah. Pada dasarnya kita menyembah ini, berhala, Lata, Uzza, Manat, Subal. Karena pola pikir kita atau wilayah kita masih di alam-alam bawah. Kita hanya puas dengan ilmu dan amal kita tanpa mengetahui sejatinya harus seperti apa ilmu dan amal itu diaplikasikan. Ya harus tiba di kesaksian. Kalau nggak mampu menyaksikan Allah, tertolak semuanya, batil. Jadi harus mampu tiba di situ. Inilah perjalanan kita untuk bagaimana tiba di Allah Ta'ala. Melalui kerangka pikiran Allah. Inilah kerangka dalam berpikir Allah ya. Dia itu hadir dalam satu, dalam keesaan, tapi dia mentasbihkan diri dalam nama yang banyak dan sifat yang banyak. Ini kerangka berpikir ya. Ini saya cuma menyimak pola pikir Allah Ta'ala dalam kerangka berpikir. Kalau ini peta dalam berjalan. Struktur dalam berjalan menuju Allah ya. Keseimbangan akal dan nas. Kalau akan masuk ke wilayah rohani, setelah masuk di wilayah rohani, kita akan diizinkan masuk di wilayah kudrah. Ini wilayah rohani, kudrah itu di wilayah hu, itu berdiri alif dalamnya. Baru kita akan ketemu yang namanya alif lam lam ha itu Allah. Ini kalau skema perjalanannya, kalau ini kerangka berpikirnya Allah. Ya ini saya coba jabarkan, yang wilayah ini skema perjalanan, saya jabarkan begini. Melalui pola kita, pola diri. Yang dibilang akal itu yang mana, nafsu itu mana, begini cara kita berpikir, berjalan. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, jika ada yang saya bentangkan di sini yang bersifat hal penjabaran sifat negatif terus menyinggung ya, saya mohon maaf ya. Saya cuma memetakan dengan harapan kita dimudahkan untuk berjalan di situ, untuk bisa memahami itu. Karena ini sangat penting sekali berjalan itu. Jangan hanya puas sampai di ilmu dan amal ya, bahaya. Kita harus mampu tiba sampai di hadapan Allah. Baru kita tidak akan diutak-utik. Kita akan bebas. Inilah yang namanya wilayah keselamatan. Di sini selamat kita. Kalau ini wilayah merdeka. Jadi jangan hanya cukup diselamat ya, kita harus mampu sampai merdeka tiba di sini. Ini yang dipanggil sama Allah Ta'ala, ini dijamin sama dia. Ya ayyuhan nafsu mutmainnah irji'i rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli fi jannah. Jadi ini yang dia panggil, bukan di sini. Sebenarnya kita berjuang harus mampu tiba di mutmainnah. Di sini namanya orang sudah sadar dengan ilmunya, sudah ikhlas dia tahu dia harus kemana, dia harus ngapain, tahu dia. Jadi harus tiba di ikhlas ya, jangan hanya sampai di ilmu. Kalau sampai di ilmu kita masih jauh, kita masih buta. Kita harus mampu tiba di posisi ikhlas. Begitu sejatinya kita dalam mengaplikasikan hidup di dalam perjalanan. Demikian ya, lebih dan kurangnya ya. Saya mohon dimaafkan. Seandainya ada yang bersinggungan ya. Di sini juga saya ingin menambahkan di sini bahwa ya ini bulan Ramadan kita sudah mau berakhir ya. Sudah ada di 10 hari terakhir. Nggak terasa waktu berputar begitu cepat. Masya Allah ya, emang karena udah akhir zaman ya, dunia tidak terasa. Cepat sekali waktu itu berlalu. Nah, mumpung masih ada sisa waktu ini, kita di bulan Ramadan itu mencoba menggapai yang namanya Lailatul Qadar ya. Karena sangat penting Lailatul Qadar itu. Luar biasa, itu potong kompas sebenarnya Lailatul Qadar itu. Kalau kita mau berusaha untuk mencapai kesempurnaan hidup dalam perjalanan biasa, terlalu panjang, terlalu berliku. Allah hadirkan jalan pintas itu di dalam Ramadan yang namanya Lailatul Qadar. Yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu dijelaskan di situ ya, malam yang penuh berkah ya, 1000 bulan. Jadi itu 1000 bulan kebaikan itu kita peroleh hanya dalam 1 bulan itu menggapai 1000 bulan keberkahan itu. Pintas, jalan pintas yang luar biasa. Di malam itulah turun nuzul Quran itu, turunnya Al-Quran ya. Itu dimaksud dengan Lailatul Qadar, turunnya Al-Quran.
Kalau dalam diri kita yang dimaksud Lailatul Qadar itu turunnya rahmat itu, rahmat dari Al-Quran itu hadir ke hadap kita, kehidupan dari Al-Quran itu hadir di hadapan kita, kita hadir dengan optimal itu di wilayah mutmainah ini. Di sinilah Lailatul Qadar itu turun, bukan di amarah lawamah murhimah, adanya di mutmainah. Kalau orang sudah mampu tiba di mutmainah, dia akan mendapatkan namanya Lailatul Qadar. Sehingga dijelaskan keadaan Lailatul Qadar itu secara fisik, ada yang menjelaskan ketenangan ya, angin tidak berhembus, suasana begitu tenang, damai. Itu secara fisik, tapi secara hakikat, secara batin yang dimaksud dengan ketenangan ini mutmainah. Kalau kita mampu tiba di mutmainah, insya Allah kita ketemu yang namanya Lailatul Qadar. Hidup jasmani kita, rohani kita secara utuh di hadapan. Kita akan berhadapan dengan Nur Muhammad yang sejati, dia akan turun. Kita akan mampu menyaksikan dan akan diizinkan masuk. Ini potong kompas langsung, terus itu Lailatul Qadar. Jadi Allah langsung otomatis yang memperoleh Lailatul Qadar itu sudah memperoleh keridhaan Allah. Otomatis langsung masuk ke sini dia. Dia tidak diperjalankan lagi di wilayah-wilayah yang masih perjalanan masih lama, tapi langsung dipersingkat dari 1 bulan menggapai 1000 bulan. Mampu tiba di sini. Kecepatan. Jadi bahasa kias itu ya, 1000 bulan itu kecepatan. Bahasa kiasnya Allah. Jadi kita menuju Allah itu 1 detik aja kelamaan sebenarnya. Kenapa? Karena dia sudah menyebutkan sendiri bahwa dia itu lebih dekat dari urat leher. Jadi 1 detik berjalan di hadapan Allah itu kelamaan. Yang lama itu apa? Kesadaran kita untuk hadir. Nah itu, jadi di sini ya, kita coba hadirkan kesadaran hidup kita di sini. Itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Akan diperoleh di wilayah mutmainah. Mumpung masih ada sisa waktu 10 bulan terakhir, malam terakhir ini ya, malam ke-10 terakhir dari malam 10 ini, kita insya Allah memperoleh itu ya. Kita berjuang tiba di mutmainah. Tolong diarahkan ini amarah lawamah murhimah di dalam pengendalian diri. Dalam bulan Ramadan ini kita menahan keinginan. Inilah hakikat Ramadan itu, menahan keinginan. Jadi nafsu itu nggak bisa dihilangkan, tapi bisa dikendalikan dengan cara menahan dia, mengendalikan dia ya. Jadi mampu tiba di mutmainah, disinilah kita akan memperoleh keberkahan di bulan suci Ramadan ini dinamakan Lailatul Qadar. Buktikan di sini. Kalau mau cari Lailatul Qadar sini nggak bakal ketemu, sampai setengah budak juga nggak akan ketemu. Dia ketemunya di sini di mutmainah. Buktikan sendiri. Kalau kita sudah tiba di mutmainah, insya Allah kita ketemu. Kita akan, yang pertama kita ketemu di Lailatul Qadar itu fitrah diri kita, versi kita diri dalam berhadapan dengan Nur Muhammad. Fitrah kita dulu yang berdiri dalam pintu ini, baru hadir utuh Nur Muhammad, kita masuk ke dalam. Itu yang namanya Lailatul Qadar ya. Kalau insya Allah saudara-saudara kita memperoleh itu, buktikan perjalanan itu. Karena insya Allah saya sudah buktikan, apa yang saya sudah ucapkan, saya sudah buktikan apa yang sudah terjadi di situ. Adanya di mutmainah ya, bukan di amarah lawamah murhimah. Jadi mutmainah ini di dalam bulan Ramadan itu potong kompas itu Lailatul Qadar itu. Perjalanan sangat cepat. Dia melewati ini cepat sekali. Radiyallahu kami cepat. Itu dimaksud 1 bulan dihitung jadi 1000 bulan. Betapa cepatnya itu. 1000 bulan dirangkum jadi 1 bulan. Itu dimaksudnya. Kecepatannya itu tiba di sini. Lailatul Qadar itu begitu. Ya, ini aja yang saya bisa coba bentangkan. Jadi sekali lagi saya mohon beribu-ribu maaf jika ada yang tidak berkenan dengan ucapan saya. Sekali lagi saya hanya mencoba membentangkan sejatinya perjalanan hidup dengan harapan memperoleh ridhonya, dengan harapan kita tiba di kesaksian yang sejati, kesaksian yang hak, kesaksian yang agung, menyaksikan zat yang maha agung, yang maha esa, yang sudah ditegaskan di dalam Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Insyaallah kita ketemu ini dengan sisa malam, dengan sisa berapa hari lagi di Ramadan ini, kita bermohon ke Allah diberikan namanya Lailatul Qadar, sehingga dengan keberkahan itu kita bisa buktikan ini semua. Demikianlah, mohon sekali lagi mohon beribu maaf. Minal aidin wal faizin, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.